penasaran juga ya kalau berbicara soal kesiapan pengamanan. Tadi kita udah ngelihat udah ada mobil komando mobile, betul. Terus apel-apelnya juga tadi pagi sudah kita lihat. Tapi realisasi yang terkini itu kita juga penasaran ya, Zakia sebetulnya. Maka itu diawali dengan side event yang sudah dimulai esok hari ini, apalagi berbagai kesiapan menyambut kedatangan delegasi pun juga sudah dilakukan di venue KTT. Nah, kita akan lihat seperti apa realisasinya, seperti yang tadi disampaikan Reno. Sudah bergabung bersama kami, sudah ada jurnalis MGN Marcelina Tumundo langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Marcelina, bagaimana persiapan dari kedatangan delegasi KTT ASEAN hari ini jelang dimulainya side events? Zakia dan Reno, nanti setelah delegasi KTT ASEAN ataupun tamu VIP dan VVIP mendarat di Labuan Bajo, tepatnya di Bandar Udara Komodo, mereka sudah langsung akan mengikuti jalur khusus yang sudah disiapkan oleh pihak bandara. Jadi nanti ketika mendarat akan ada pintu khusus, kemudian juga Bandar Udara Komodo dikhususkan atau dibuka jalur penerbangan internasional bagi para delegasi KTT ASEAN. Karena kita tahu kalau Bandara Komodo ini sebetulnya belum berstandar bandar udara internasional, tapi khusus untuk KTT ASEAN dalam rangka menyambut kedatangan para delegasi nantinya akan dibuka penerbangan internasional dan juga akan disediakan ada loket-loket imigrasi, kemudian juga conveyor belt khusus bagi para delegasi atau tempat untuk pengambilan bagasi yang nanti akan berbeda dengan penerbangan-penerbangan lainnya. Sehingga bisa dikatakan kalau untuk kesiapan di Bandar Udara Komodo menyambut delegasi ini sudah sangat siap. Dan berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, perkiraannya para delegasi akan tiba mulai hari ini karena besok sudah dimulai adanya side events KTT ASEAN. Tidak sampai pada kesiapan di Bandar Udara Komodo saja, tapi dari sisi akomodasi mulai dari bandara ke tempat penginapan atau ke venue-venue KTT ASEAN lainnya juga telah disiapkan jalur-jalur khusus dan juga pengawalan yang bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Dalam 2 hari terakhir ini simulasi juga telah dilakukan untuk memastikan agar ruas-ruas jalan yang dilalui oleh delegasi dan tamu kehormatan ASEAN ini dapat dilalui dengan baik dan rekayasa lalu lintas pun sudah disiapkan sehingga nanti tidak akan bertabrakan begitu dengan arus lalu lintas lainnya ataupun aktivitas masyarakat yang juga masih berjalan sebagaimana yang telah diatur di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ini. Dan untuk KTT ASEAN saat ini nantinya akan datang sebanyak 11 kepala negara ASEAN, kemudian juga ada 2 tamu VVIP, diantaranya adalah Presiden ADB atau Asian Development Bank, lalu Sekjen ASEAN sebagai tamu VVIP. Dan diperkirakan ada sekitar 500 delegasi yang akan hadir di Labuan Bajo untuk mengikuti KTT ASEAN. Nantinya kegiatan akan dimulai dengan side events dari tanggal 7 sampai 9. Side events ini adalah rangkaian kegiatan yang lebih fokus membahas terkait dengan UMKM, pariwisata, kemudian juga seni yang nantinya tujuannya tentu untuk penguatan pembangunan ekonomi bagi negara-negara ASEAN. Baru nanti dilanjutkan dengan main events di tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2023 mendatang yang akan menjadi pertemuan konferensi tingkat tinggi oleh seluruh kepala negara ASEAN. Demikian Zakia dan Reno. Marcel, kalau tadi pagi kita lihat kan sudah digelar tuh ya apel gelar pasukan begitu. Nah, realisasinya seperti apa nih? Boleh diinformasikan juga terkait dengan skema pengamanan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan juga TNI, Marcel. Realisasinya setelah tadi digelar apel pasukan gabungan dari TNI dan Polri, mereka langsung ditempatkan di titik-titik yang sudah ditentukan, tidak hanya di venue atau tempat acara, tapi juga tentunya di berbagai ruas jalan untuk memastikan keamanan dari KTT ASEAN ini berjalan dengan lancar atau sesuai dengan berbagai pertimbangan yang sudah disusun oleh TNI dan Polri. Total ada lebih dari 12.000 pasukan gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah yang dikerahkan mengamankan KTT
KTT ASEAN dan nantinya penjagaan akan dibagi ke dalam 3 ring. Ring 1 adalah tentu yang berisi tamu-tamu VIP atau para kepala negara, kemudian ring 2 dan ring 3, dan pengamanan ini akan digelar secara kombinasi tertutup ataupun terbuka. Jadi nanti ada zona-zona yang tentu bisa tetap dilalui oleh masyarakat secara terbuka dan sesuai dengan diskresi yang situasional nantinya, tapi ada juga zona yang nantinya tertutup atau sama sekali tidak bisa dimasuki oleh masyarakat dan aksesnya ini sangat terbatas. Itu sudah dilakukan semua pemetaannya dan tentu sudah ada koordinasi dari pihak TNI dan Polri yang nanti akan bersinergi bersama mengamankan KTT ASEAN. Informasi yang kami terima juga untuk penguatan pengamanan KTT ASEAN sudah dikerahkan ada kapal tempur, bahkan kapal perang maksud kami sampai dengan pesawat tempur untuk mengamankan tidak hanya area darat tapi juga area laut dan udara. Kita akan saksikan pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah tadi memimpin apel gelar pasukan. Gelar pasukan kali ini merupakan bentuk bahwa TNI Polri siap untuk melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan. Dan tentunya TNI Polri akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan, akomodasi, kemudian kegiatan di venue-venue, maupun kegiatan lain yang tentunya telah disiapkan. TNI Polri solid, sinergi, dan siap untuk melaksanakan pengamanan KTT ASEAN 2023. Demikian informasi yang kami sampaikan dari KTT ASEAN Labuan Bajo. Kembali ke studio. Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasi Anda siang hari ini langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.